Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang tugas laporan EAS yang berjudul Application Layer dan Physical Layer berbasis OOP. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada M. Rizky Febrianto, NRP 15191000009. Kedua ada saya, Ayu Nur Lestari, NRP 15191000034. Selanjutnya ada M. Zahro Novianto, NRP 15191000042, dan yang terakhir ada Dian Pratama Danendra, NRP 15191000065. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang abstrak atau OOP, Object Oriented Programming, adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek, di mana OOP diciptakan untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Itu sendiri merupakan gabungan dari objek-objek yang lebih kecil lagi. Selanjutnya ada application layer, merupakan layar atau lapisan teratas pada model OSI reference ketika user akan mengirimkan pesan, dan menjadi layar atau lapisan terakhir pada sistem OSI reference model ketika user akan menerima sebuah pesan. Application layer atau lapisan yang bekerja pada program-program tertentu, di mana aplikasi layer sendiri bekerja pada komputer server atau komputer klien. Selanjutnya ada physical layer, merupakan layar yang berhubungan dengan segala bentuk hubungan koneksi jaringan secara fisik, di mana kebanyakan berhubungan dengan perangkat keras sebuah jaringan komputer seperti hub, switch, server, dan juga klien. Selanjutnya ada bab 1, pendahuluan. Kami mengambil latar belakang tentang OOP, Object Oriented Programming, adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari objek diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Dalam tugas TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi kali ini menggunakan software Visual Studio atau Visual Basic yang dapat digunakan untuk merancang codingan sesuai keinginan kita, di mana dalam tugas ini mahasiswa merancang dan merealisasikan sistem aplikasi dengan menggunakan software OOP yang menggambarkan proses pengiriman data mulai dari application layer hingga ke physical layer. Physical layer kembali lagi ke application layer. Dengan adanya tugas CAS ini diharapkan agar kami paham mengenai OOP, physical layer, serta penerapan dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama M. Rizky Febrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Febrianto, NRP 1519100000009. Saya akan menjelaskan tentang dasar teori OOP. OOP, Object Oriented Programming, adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Nah, objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Tujuan utama OOP adalah menghasilkan program yang jelas, handal, dan mudah dikelola. OOP dirancang pada konsep tertentu untuk mencapai tujuan mengatasi kelemahan pendekatan pemrograman konvensional. Physical layer. Dalam jaringan komputer dikenal adanya model 7 lapis OSI, Open System Interconnection, yang ditetapkan oleh ISO, International Organization Standardization. Sederhananya, OSI adalah susunan lapisan yang dilewati oleh paket data sebelum akhirnya terhubung dengan aplikasi pada komputer lain. Dengan adanya OSI, komunikasi antar perangkat akan lebih mudah. Merupakan layer yang berhubungan dengan segala bentuk hubungan koneksi jaringan secara fisik, di mana kebanyakan berhubungan dengan perangkat keras sebuah jaringan komputer seperti hub, switch, server, dan juga klien.
Fungsi utama dari layer fisikal ini adalah melakukan sinkronisasi pada bitdata, mendefinisikan LAN card, dan juga melakukan definisi struktur jaringan dengan media transmisi jaringan. Di dalam OSI layer, physical layer terletak pada layer paling bawah, layer ke-7. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, iki. Ya, bab 3, metodologi. 3.1 alat dan bahan. 3.1.1 adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk membuat application layer dan physical layer sebagai berikut. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu laptop, yang kedua koneksi internet, dan ketiga yaitu aplikasi Visual Studio yang sudah terinstall. 3.2 langkah-langkah. 3.2.1 adapun langkah-langkah pembuatan aplikasi layer dan physical layer menggunakan Visual Studio 2019. Yang pertama membuka aplikasi Visual Studio, lalu buat new project seperti pada gambar yang di bawah. Lalu step yang kedua yaitu cari Windows Form untuk Visual Basic dan tempatkan di folder yang diinginkan, lalu klik OK seperti pada gambar di bawah ini. Lalu step yang ketiga, lalu buat desain awal untuk form aplikasi Anda. Di sini saya memakai label dan button. Seperti pada gambar yang di bawah ini, saya warnai formnya dengan warna pink dan buttonnya dengan warna kulit. Yang keempat yaitu jika ingin menambah form bisa ke project add Windows Form. Nah, seperti pada gambar yang di bawah. Lalu step yang kelima, pada form 2 dan 3 saya membuat desain seperti di bawah dengan text box dan button. Lanjut step yang keenam. Step yang keenam yaitu hasil jadi desain pada masing-masing form seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk yang step ke-7, pada form 1 agar bisa link dengan form 2 dan 3 maka dengan codingan seperti di bawah ini. Seperti itu codingannya. Lanjut untuk yang step ke-8, pada form 2 dan 3 codingan hampir sama, akan tetapi ada beberapa yang berbeda seperti pada penamaan public class dan penamaan Windows title yang berfungsi untuk dikirim ke notepad yang dituju kira-kira seperti di bawah ini codingannya. Ya, seperti pada gambar 3 gambar di bawah ini. Lanjut yaitu bab keempat, hasil dan pembahasan. 4.1 pembahasan. Pada pembahasan simulasi application layer dan physical layer, kali ini yang pertama kita lakukan adalah mengecek apakah terjadi error pada hasil codingan kita atau tidak. Kalau tidak, lanjut untuk run aplikasinya. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini merupakan contoh aplikasi yang telah berhasil. Nah, lalu selanjutnya bisa kita simulasikan aplikasinya dengan menekan tombol button. Misal di button itu kan ada Anto, Ayu, Dion, dan juga saya. Lalu di sini klik button Ayu, lalu kita bisa mengetik pada aplikasi, lalu kita pilih tombol button send, maka akan muncul pada file berbentuk teks dan akan otomatis terkirim ke notepad. Sudah ditentukan, dan juga sebaliknya kita bisa mengetik di notepad dan kita pencet tombol get text untuk mengambil teks yang ada di notepad dan dipindahkan ke form pada form aplikasi tersebut. Nah, maka aplikasi akan menerima teks yang sama dari notepad. Lalu ketika kita pencet tombol close to main menu akan kembali ke main menu dan layar Ayu akan otomatis tertutup, dan juga hal yang sama ketika menekan tombol yang lain. Kita juga akan dialihkan ke layar yang lain dan juga notepad yang berbeda. Ya, lanjut. Ketika sudah kita back to main menu, lalu kita close pada layar main menu, maka aplikasi akan berhenti dan dialihkan ke program Visual Studio lagi. Maka hasil akan ditampilkan seperti gambar di bawah ini. Ya. Lalu selanjutnya 4.2 hasil. Simulasi pada Visual Studio 2019, aplikasi layar dan physical layer tersebut, kita akan mendapat hasil yang berjalan lancar dan juga tidak ada error ataupun not responding. Dan juga pengiriman ke perbedaan notepad juga lancar sesuai dengan yang diharapkan dan output yang diinginkan dan dapat ditampilkan. Ya, bab kelima penutup. 5.1 kesimpulan. Application layer merupakan layer atau lapisan teratas
Pada modul OSI reference, ketika user akan mengirimkan pesan dan menjadi layer atau lapisan terakhir pada sistem OSI reference. Model ketika user akan menerima sebuah pesan. Physical layer merupakan layer yang berhubungan dengan segala bentuk hubungan koneksi jaringan secara fisik, di mana kebanyakan berhubungan dengan perangkat keras sebuah jaringan komputer, seperti hub, switch, server, dan juga client. Fungsi utama dari layar physical ini adalah melakukan sinkronisasi dari bit data, mendefinisikan LAN card, dan juga melakukan definisi struktur jaringan dan media transmisi jaringan. Dalam praktikum kali ini, percobaan berhasil dilaksanakan dengan baik dan benar. Ya, lanjut 5.2 saran. Adapun saran yang dapat kami sampaikan adalah mungkin untuk tugas yang diberikan dapat diberikan rekomendasi mengenai referensi atau tutorial mengenai pembuatan aplikasi layar dan physical layer agar kami dapat memaksimalkan dalam pembuatan software application dan physical layer pada tugas pembuatan software kali ini. Ya, lanjut. Ya, untuk selanjutnya akan kita merun aplikasinya yang dilanjutkan oleh Dion. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan pada aplikasi Visual Studio 2019. Sebentar. Jadi begini, buka Visual Studio-nya. Pada from ini, misal kita lihat dulu ya codingannya. Bisa kita lihat form 1 ya. Pada button Anto ini ya, yang kita namain Anto. Ini berfungsi untuk menampilkan form 2. Terus button Ayu kita lihat lagi untuk menampilkan form 3 dan seterusnya. Kemudian bisa kita lihat apa sisi dari form 2, 3, 4, 5 ini. Nah, form 2, 3, 4, 5 ini berisi text box yang berfungsi untuk kita memberikan suatu pesan bentuk teks kepada notepad yang telah kita alamatkan. Misalnya ada ini Anto, kita bisa lihat codingannya. Alamatnya yaitu nanti kita namai Anto /notepad. Terus misal pada form 3 yaitu form milik Ayu. Terus misal form Dion ini form milik Dion. Coba kita lihat milik Dion ya. Buat Dion ini kita namanya juga Dion sesuai nama nama teman-teman kita. Terus form 5 Zaro, nanti notepadnya kita namain Zaro stream notepad semua. Nah, terus kita lanjut ke peran aplikasinya. Peran aplikasinya ya. Right. Dan kita untuk membuka menu Anto, buat untuk ngecek di notepad Anto ini, untuk mengirim teks ke notepad Anto ini kita bisa klik Anto, lalu kita ketik misal halo ya, seret. Nah, ini tampil di notepad. Untuk mendapatkan pesan dari notepad Anto, kita bisa klik get. Misal kita ketik di notepad ini halo Dion, kita klik get. Nah, di sini muncul halo Dion. Terus kita coba di lain ya. Misal saya ke Zaro. Nah, misalnya gini. Halo Zaro. Nah, terus misal balas sini. Halo Dion. Target. Nah, sudah tampil di sini. Untuk meng-close-nya bisa ini atau ini. Sama aja. Ya, mungkin sekian dari kami. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.